Jam digital di samping tempat tidurku menunjukkan 3 pagi. Tepat saat suara itu kembali terdengar. Tok, tok, tok. 3 ketukan pelan dari arah pintu kamar. Aku tidak langsung bergerak. Napasku tertahan. Seluruh tubuhku terasa kaku, seolah-olah jika aku sedikit saja bersuara, sesuatu di luar sana akan tahu bahwa aku terjaga. Lalu suara itu datang lagi. Jangan keluar setelah jam 3. Suara nenek itu, suara yang sama dari desa yang tidak ada di peta, suara yang seharusnya hanya ada dalam ingatanku. Aku menelan ludah. Rasanya mustahil. Aku sudah kembali ke kota. Aku sudah meninggalkan desa itu. Setidaknya, aku pikir begitu. Tanah basah di lantai kamarku masih belum kubersihkan seluruhnya. Setiap kali aku mencoba menyapu, butiran tanah itu seperti muncul lagi keesokan paginya. Bau hutan yang lembab dan dingin masih samar tercium, bercampur dengan aroma apartemenku yang biasanya netral. Tok. Ketukan itu lebih keras sekarang. Aku menatap pintu kamar. Bayangan tipis terlihat di celah bawah pintu. Bukan bayangan tinggi seperti orang dewasa, lebih pendek, seperti anak kecil. Aku tinggal sendirian. Perlahan, sangat perlahan, aku bangkit dari tempat tidur. Lantai terasa dingin saat kakiku menyentuhnya. Jantungku berdetak keras seakan ingin meloncat keluar dari dadaku. Langkahku mendekat ke pintu. Bayangan itu tidak bergerak. Aku berhenti tepat di depan pintu. Tangan kananku terangkat. Ragu-ragu menyentuh gagang. Dingin, sangat dingin. Seperti besi yang baru saja dikeluarkan dari freezer. Siapa? Suaraku serak, hampir tidak terdengar. Tidak ada jawaban, hanya suara napas. Bukan napasku, napas lain, pelan, tepat di sisi telingaku. Aku membeku. Aku berdiri menghadap pintu, tapi napas itu datang dari belakang. Dengan gerakan cepat aku menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Kamar kosong, jendela tertutup. Lemari tertutup, cermin di sudut ruangan memantulkan bayanganku yang pucat dan berkeringat. Lalu ketukan itu terdengar lagi. Kali ini bukan dari pintu kamar, dari pintu utama apartemen. Tok, tok, tok. Aku mundur selangkah. Bagaimana bisa? Aku baru saja mendengar suara itu di depan pintu kamar. Sekarang pindah keluar ruang tamu. Jangan keluar setelah jam 3. Kalimat itu terngiang lagi di kepalaku. Jam digital kini menunjukkan 3:07. Aku berdiri di tengah kamar, bimbang. Jika aku tidak membuka pintu, suara itu mungkin akan terus datang. Tapi jika aku membuka, aku teringat desa itu. Kabut yang turun tiba-tiba, gapura kayu tua dengan tulisan pudar, warga yang menatap tanpa berkedip, dan nenek itu yang memperingatkanku sebelum semuanya berubah. Aku memutuskan untuk tidak membuka pintu. Aku mundur kembali ke tempat tidur dan menarik selimut hingga menutup tubuhku. Konyol, seperti anak kecil yang berpikir selimut bisa melindunginya dari apapun. Ketukan di pintu utama berhenti. Sunyi, terlalu sunyi. Lalu terdengar suara gesekan, seperti sesuatu diseret di lantai ruang tamu. Perlahan, berat. Aku tidak tahan lagi. Aku harus melihatnya. Setidaknya untuk memastikan bahwa semua ini hanya gangguan pikiran. Dengan langkah pelan, aku membuka pintu kamar. Lorong apartemenku gelap. Hanya cahaya redup dari lampu dapur yang masih menyala. Siapa di sana? Suaraku sedikit lebih keras sekarang. Tidak ada jawaban. Aku melangkah ke ruang tamu. Lantai bersih. Tidak ada apapun yang terseret. Tidak ada jejak. Tidak ada bayangan aneh. Pintu utama masih terkunci rapat. Aku menghela nafas panjang. Mungkin ini hanya trauma. Mungkin pikiranku belum sepenuhnya pulih dari kejadian di desa itu. Saat aku berbalik hendak kembali ke kamar, sesuatu membuatku berhenti. Lampu dapur tiba-tiba berkedip. Sekali. 2 kali. Lalu
lalu mati. Kini hanya cahaya samar dari lampu jalan yang masuk lewat jendela. Apartemenku berubah terasa asing, lebih sempit, lebih dingin. Aku mundur perlahan. Dari arah kamar tidurku terdengar suara. Suara lemari terbuka. Padahal aku yakin tadi tertutup. Aku menelan ludah dan melangkah kembali ke lorong. Pintu kamar terbuka sedikit, padahal aku yakin menutupnya tadi. Aku mendorong pintu itu. Krek. Lemari benar-benar terbuka, dan di depan cermin yang tergantung di pintu lemari ada seseorang berdiri. Aku. Atau sesuatu yang terlihat sepertiku. Ia berdiri diam, membelakangiku, menghadap cermin. Pakaiannya sama, rambutnya sama, posturnya sama. Aku berdiri di ambang pintu, tak berani masuk. Perlahan, sosok itu mengangkat kepalanya. Di pantulan cermin, aku melihat wajahnya. Wajahku. Tapi matanya kosong. Hitam sepenuhnya. Dan ia tersenyum. Senyum yang terlalu lebar, terlalu dipaksakan. Aku mundur satu langkah. Sosok itu tidak bergerak dari tempatnya. Tapi di pantulan cermin, ia terlihat berjalan mendekat ke arahku. Padahal tubuh aslinya tetap membelakangiku. Aku menabrak dinding lorong saat mundur. Jangan keluar setelah jam 3. Bisiknya, kali ini dari dalam cermin. Tiba-tiba semua lampu menyala bersamaan. Sosok itu menghilang, lemari tertutup, cermin kembali normal. Aku berdiri sendirian di kamar. Jam menunjukkan 3:33. Tanganku gemetar hebat. Ini bukan lagi mimpi, ini bukan halusinasi. Sesuatu dari desa itu mengikutiku. Dan sekarang ia tahu di mana aku tinggal. Ponselku tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu kalimat. Kamu sudah tahu jalannya. Aku menatap layar dengan nafas tercekat. Pesan kedua masuk. Sekarang waktunya kembali. Jantungku berdegup semakin cepat. Bagaimana mereka tahu siapa yang mengirim pesan ini? Desa itu tidak ada di peta. Tidak ada sinyal saat aku di sana. Tidak ada bukti bahwa tempat itu pernah ada. Lalu mengapa sekarang ia bisa menjangkaiku? Ponselku kembali bergetar. Kali ini bukan pesan. Sebuah panggilan masuk. Nomor tak dikenal. Tanganku ragu-ragu sebelum akhirnya menekan tombol terima. Aku tidak mengatakan apa-apa. Di ujung sana hanya terdengar suara angin, seperti angin yang meniup dedaunan di hutan. Lalu suara itu kembali terdengar. Jam 3 bukan peringatan. Aku menahan nafas. Itu undangan. Sambungan terputus. Tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara kursi bergeser lagi, lebih keras dari sebelumnya. Aku tidak berani bergerak. Lalu suara langkah itu terdengar jelas. 1, 2, 3, mendekat ke arah lorong. Aku berdiri terpaku, menatap ujung lorong yang gelap. Siluet kecil muncul di sana. Bentuknya seperti anak kecil. Kepalanya miring ke satu sisi. Rambutnya panjang menutupi wajah. Ia berdiri diam, menatap ke arahku. Aku ingin berteriak, ingin lari, tapi kakiku terasa seperti ditanam ke lantai.
Perlahan, siluet itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah pintu utama apartemen, seolah menyuruhku keluar. "Sekarang kamu tahu jalannya," bisiknya. Pintu utama tiba-tiba terbuka sendiri. Di baliknya bukan koridor apartemen, bukan tangga darurat, melainkan jalan tanah berkabut. Dan di kejauhan, gapura kayu tua itu berdiri. Desa itu, ia datang menjemputku. Aku tidak tahu apakah aku masih bermimpi atau sudah terjaga sepenuhnya. Yang aku tahu, langkah kakiku mulai bergerak sendiri, menuju pintu, menuju kabut. Dan sebelum aku melewati ambang itu, suara terakhir terdengar di belakangku. "Kali ini, kamu tidak akan bangun." Jika kamu ingin tahu apa yang terjadi setelah aku melangkah masuk kembali ke desa itu, dan siapa sebenarnya sosok yang menyerupai diriku di dalam cermin, pastikan kamu subscribe sekarang, nyalakan lonceng notifikasi, dan tuliskan di komentar. Apakah kamu akan membuka pintu itu atau tetap tinggal? Karena di episode berikutnya, aku akan menceritakan apa yang sebenarnya menunggu di balik kabut desa yang tidak pernah tercatat di peta manapun.